Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram yang lainnya. Kalau sebelumnya kita sudah menyajikan data dalam bentuk diagram batang, nah untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat datanya dalam bentuk diagram dalam bentuk tabel, maaf ya. Datanya sudah terkumpul, disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk merubah dalam bentuk tabel ini ke dalam bentuk diagram lingkaran cukup mudah. Caranya ya hampir mirip dengan diagram batang. Ya, caranya kita blok dulu mulai dari provinsi di sini sampai kasus-kasus yang ingin kita jadikan bentuk diagram lingkaran. Nah, misalkan kita hanya ngambil dari provinsi DKI Jakarta. Nah, yang kasusnya di sini ada 3 aspek yang mau dijadikan diagram lingkaran. Ada dalam perawatan, sembuh maupun yang meninggal. Kita blok aja dari provinsinya, kemudian digeser hanya sebatas DKI Jakarta ya, ingat DKI Jakarta saja. Kemudian kasusnya 3 di situ, dalam perawatan, sembuh maupun yang meninggal. Nah, kita bisa rubah di sini dalam bentuk diagram lingkaran. Caranya sama. Di sini kita klik dulu tanda plus di bagian atas, kemudian berikutnya di plus, nah ini ya, klik bahan, kemudian nah ini kan tampilannya masih dalam bentuk diagram batang. Ini diagram batang. Nah, gimana cara merubahnya supaya dalam bentuk diagram lingkaran? Nah, caranya kita rubah dulu untuk jenisnya. Nah, ini bagian bawah di sini ada jenisnya. Kita rubah jenisnya, kita pilih yang bentuk lingkaran. Nah, ini bentuk lingkaran. Nah, di sini kan sudah terbagi. Nah, kita klik tanda checklist tadi. Nah, ini hasilnya kita dapatkan. Ini dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini kalau kita mau perbesar bisa geser aja. Nah, kemudian kita akan coba bahas dulu perhitungannya di sini. Nah, dari hasil yang ada ini perhitungannya kita coba bahas satu persatu. Bagaimana perhitungan ini bisa didapatkan? Kita belajar dari data yang ditampilkan di sini. Coba kalian perhatikan dari data yang ada ini. Coba kita bisa geser dulu supaya lebih jelas nanti. Nah, kita fokus di Jakarta aja, kita tutupi untuk provinsi yang lain. Nah, di sini kan terlihat nampak jelas untuk data di provinsi DKI Jakarta yang dalam perawatan di sini sejumlah 87,5%. Nah, 87,5%. Ini ya. Ini gimana caranya mendapatkannya? Nah, itu dihitung, dikalkulasi dengan cara matematika. Saya tandai dulu. Mendapatkan nilai ini yang dalam perawatan 87,5%. Itu perhitungannya, caranya adalah yang dalam perawatan kita fokus di sini. Kita fokus yang dalam perawatan itu berapa? Nah, 1190. Maaf ini ya. Kita fokus dulu. Di sini yang dalam perawatan adalah 1000 berapa ini? 1198. Kita fokus di situ 1998. Kita tulis ini ya untuk coret-coretannya 1198. Kemudian dibagi. Nah, dibagi apa? Dibagi dengan total keseluruhan dari kasus yang ada ini. Dalam hal ini yang terkonfirmasi positif. Ini yang terkonfirmasi positif. Nah, dibagi itu dari banyaknya kasus yang ada. Jadi dibagi dengan 1369. Nah, ini karena di sini kita hitung-hitungannya adalah persentase ya.
persentase, maka perlu dikalikan dengan persen. Jadi saya ulangi lagi, saya perkecil dulu ya, saya ulangi lagi, 1198 dibagi dengan 1369 dikalikan dengan 100% karena dalam bentuk persentase. Nah, ini didapatkan hasilnya adalah 87,5. Nah, ini ya. Jadi kalau kita misalkan hitung dengan kalkulator misalkan ya, kita mau hitung dengan kalkulator itu juga bisa. Kalkulator ini ya. Jadi 1100 berapa tadi datanya? 1198 ya. 1168 1160, oh maaf, 1198 dibagi dengan banyaknya ya, banyaknya yang terkonfirmasi positif 1369. Nah ini ya, jangan lupa dikalikan dengan 100, persennya nggak usah ditulis. Nah, persennya nggak usah ditulis seperti ini. Nah, hasilnya adalah 87 ini ya, 87 ini 87,5. Nah ini kita bulatkan aja satu digit angka setelah koma. Nah, maka hasilnya nanti, nah ini jadi seperti ini. Ini otomatis di sistemnya sudah langsung otomatis terhitung. Nah, bagaimana untuk menghitung persentase sembuhnya? Nah, ini persentase sembuhnya kan di sini tertulis adalah 4, berapa ini? 4,7 ya. 4,7. Nah, gimana cara menghitungnya itu? 4,7 ini. Nah, 4,7 caranya sama seperti cara menghitung yang sebelumnya tadi. Ini kan sembuh. Nah, sembuh kita fokus di yang sembuh. Yang sembuh di sini adalah 65. Berarti kita bisa tuliskan di sini 65 ya, kita fokus yang sembuh dibagi dengan berapa? Dibagi dengan yang terkonfirmasi positif, yang semua kasus yang ada di situ yaitu 1369. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, ini ya. Maka hasilnya adalah kurang lebih 4,7% ya. Demikian untuk cara-cara menyajikan data dalam diagram lingkaran, mulai dari perhitungan otomatis dari sistem yang ada di dalam aplikasi maupun kita bisa mengerjakan secara manual ya. Kita bisa menentukan sistem kerjanya itu bagaimana, kok bisa datanya otomatis keluar. Kita perlu tahu itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih belum paham bisa diulang-ulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.